Berhenti sejenak, tarik napas perlahan, karena mungkin kamu sudah terlalu lama berlari tanpa arah, terlalu lama berpura-pura baik-baik saja, terlalu lama menanggung beban yang tak pernah kamu ceritakan. Kamu sudah mencoba kuat, sudah mencoba sabar, sudah mencoba memahami keadaan, namun hidup tetap terasa berat. Seolah dunia bergerak tanpa mempertimbangkan lelahmu, seolah keberuntungan memilih orang lain, seolah usahamu tak pernah cukup. Dan di titik sunyi seperti ini, stoikisme tidak datang membawa janji manis. Ia datang membawa kebenaran yang dingin, tapi membebaskan. Hidup tidak pernah berjanji akan adil. Tidak ada kontrak yang menyatakan kerja kerasmu pasti dibalas. Tidak ada hukum yang menjamin kebaikanmu akan dihargai. Tidak ada jaminan bahwa rencanamu akan terjadi. Kenyataan seringkali tidak peduli pada harapanmu. Dan justru ketika kamu menerima itu, sebuah kekuatan yang aneh mulai muncul. Karena penderitaan terbesar manusia bukanlah rasa sakitnya, melainkan penolakannya terhadap kenyataan. Kamu menderita bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kamu bersikeras berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Kamu tersiksa bukan hanya karena kegagalan, tetapi karena kamu percaya, aku sudah melakukan segalanya. Ini tidak adil. Stoikisme mengubah pertanyaanmu. Bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang bisa kulakukan dengan ini? Karena ada satu garis tegas yang memisahkan jiwa yang rapuh dan jiwa yang tak tergoyahkan. Kontrol, ada hal-hal yang berada dalam kuasamu. Dan ada hal-hal yang tidak akan pernah tunduk padamu. Pendapat orang lain. Masa lalu, keberuntungan. Hasil akhir, cuaca, kehidupan. Semua itu di luar kendalimu, tapi pikiranmu, sikapmu, responsmu sepenuhnya milikmu. Stoikisme berkata, kamu mungkin tak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa memilih siapa dirimu saat itu terjadi. Dunia bisa merenggut kenyamananmu, mengguncang rencanamu, menghancurkan ekspektasimu, namun hanya kamu yang bisa menghancurkan ketenanganmu. Pikirkan ini, dua orang menghadapi badai yang sama, yang satu hancur, mengutuk nasib, yang satu berdiri, menyesuaikan layar. Perbedaannya bukan badai. Perbedaannya adalah cara berpikir. Stoik tidak mengajarkan mati rasa. Stoik mengajarkan kejernihan. Ia tidak berkata, jangan rasakan apapun. Ia berkata, jangan biarkan emosi menguasai akalmu. Kamu boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan jadikan perasaan sebagai kompas utama hidupmu. Karena perasaan berubah, realitas tetap. Seringkali kamu tidak lelah oleh hidup, melainkan oleh pikiranmu sendiri. Kamu mengulang luka yang sama di kepala, menghidupkan kembali kegagalan yang sudah lewat, membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Stoikisme memotong lingkaran itu dengan satu disiplin keras. Berhenti memperdebatkan kenyataan. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Apa yang tak bisa diubah, lepaskan. Energi yang kamu habiskan untuk mengeluh adalah energi yang seharusnya kamu gunakan untuk bertahan. Ingat, ini baik-baik. Masalah bukanlah musuhmu. Perlawanan buta terhadap masalah itulah yang menghancurkanmu. Stoik melihat kesulitan sebagai latihan, bukan hukuman, bukan kutukan, melainkan tempaan. Tanpa tekanan, tidak ada ketangguhan. Tanpa kehilangan, tidak ada kedewasaan. Tanpa kekecewaan, tidak ada kebijaksanaan. Kamu ingin kuat, maka hidup akan memberimu beban. Kamu ingin bijak, maka hidup akan memberimu ujian. Kamu ingin tak tergoyahkan, maka hidup akan mengguncangmu berkali-kali. Dan di tengah semua itu, stoikisme berbisik, jangan minta hidup lebih ringan, bangun bahu yang lebih kuat. Karena hidup bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk dijalani dengan martabat. Bukan untuk selalu nyaman, tetapi untuk tetap teguh. Akan ada hari di mana kamu merasa tertinggal. Hari di mana usaha terasa sia-sia. Hari di mana kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Di hari-hari itu, ingatlah, kamu tidak diukur dari seberapa sering kamu jatuh, tetapi dari seberapa sering kamu memilih bangkit. Stoikisme adalah seni berdiri tenang di tengah kekacauan. Seni berkata, aku tak bisa mengontrol badai ini, tapi aku mengontrol diriku di dalamnya. Karena pada akhirnya, hidup akan merenggut banyak hal darimu. Waktu, kesempatan, orang-orang, rencana, namun satu hal yang tak bisa direnggut tanpa izinmu, karaktermu. Dan mungkin, itulah satu-satunya
Kemenangan sejati bukan ketika hidup berjalan sesuai keinginanmu, tetapi ketika kamu tetap utuh, meski hidup tidak ramah padamu. Jadi, jika hari ini kamu lelah, jika kamu kecewa, jika kamu merasa hidup terlalu keras, tenanglah. Bukan karena semuanya akan mudah, tetapi karena kamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat daripada versi dirimu yang lama. Dan ingat satu kalimat stoik yang sederhana, namun mampu menyelamatkan jiwa yang hampir runtuh. Ini bukan beban yang menghancurkanku, ini adalah latihan yang menguatkanku.